Qatar, sebuah negara yang tumbuh dari lanskap gurun yang keras, telah berkembang menjadi simbol pertemuan antara kekuasaan, keyakinan, dan kemewahan modern. Di permukaannya, negara ini menampilkan citra kesempurnaan, menara menjulang, infrastruktur bersih, dan kehidupan yang tampak tanpa celah. Namun di balik kemegahan tersebut, tersimpan narasi yang lebih kompleks, tentang ambisi besar, pengorbanan yang tak selalu terlihat, dan konsekuensi ketika kesempurnaan menjadi tujuan utama. Ini adalah perjalanan menelusuri sebuah negeri di mana keindahan seringkali melampaui batas alami, dan setiap keputusan meninggalkan jejak yang bertahan lama. Nomor 15, ketika kemiskinan seolah menghilang. Qatar secara konsisten menempati posisi teratas dalam daftar negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia, diukur berdasarkan paritas daya beli, dengan angka yang melampaui $120.000 internasional menurut estimasi terbaru. Fondasi ekonomi ini bertumpu pada kekayaan gas alam yang melimpah, diperkuat oleh sistem kesejahteraan negara yang luas bagi warga negaranya. Pendapatan bebas pajak, pekerjaan sektor publik dengan gaji tinggi, layanan kesehatan dan pendidikan gratis, subsidi perumahan, hingga skema pensiun yang murah hati menciptakan standar hidup yang sangat tinggi. Namun, klaim bahwa tidak ada kemiskinan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Data kemiskinan resmi yang konsisten dan dapat dibandingkan secara internasional tidak dipublikasikan secara rutin. Selain itu, sekitar 88% populasi Qatar terdiri dari ekspatriat, tenaga kerja asing yang tidak memiliki akses penuh terhadap manfaat yang dinikmati warga negara. Kehidupan mereka sangat bergantung pada kontrak kerja, pemberi kerja, dan sistem asuransi swasta. Mereka adalah fondasi yang menopang operasional sehari-hari negara ini. Di tingkat global, kemakmuran Qatar melampaui batas geografisnya. Melalui dana kekayaan negara, Qatar Investment Authority, yang mengelola aset sekitar $550 miliar pada tahun 2025, negara ini menanamkan investasi strategis di berbagai belahan dunia. Dari pusat keuangan di Paris hingga pasar di Toronto dan Shanghai, jejak kekayaan Qatar terasa luas, memperkuat posisinya sebagai pemain global dalam ekonomi modern. Nomor 14, sebuah negeri yang membeli udara dingin. Di tengah meningkatnya suhu global, Qatar menghadapi tantangan iklim yang ekstrim. Suhu di ibu kota Doha dapat melampaui 50 derajat Celcius, menciptakan kondisi yang hampir tidak memungkinkan untuk aktivitas luar ruangan dalam waktu lama. Sebagai respons, negara ini mengembangkan solusi yang tidak biasa, mendinginkan ruang terbuka. Qatar termasuk negara dengan konsumsi energi per kapita tertinggi di dunia, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan pendingin udara. Infrastruktur berpendingin kini menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari, mulai dari pusat perbelanjaan, stadion, hingga fasilitas publik seperti terminal bus. Bahkan beberapa ruang terbuka dirancang dengan teknologi pendinginan yang memungkinkan udara dingin dihasilkan langsung dari permukaan tanah. Piala Dunia FIFA 2022 menjadi momen penting dalam transformasi ini. Teknologi pendinginan canggih yang dikembangkan untuk stadion kini diterapkan lebih luas di berbagai fasilitas publik. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai kemewahan, kini menjadi kebutuhan dasar. Namun, pendekatan ini menghadirkan dilema. Setiap upaya menurunkan suhu buatan membawa konsekuensi terhadap lingkungan, terutama jika masih bergantung pada energi berbasis fosil. Qatar telah menginvestasikan miliaran dolar dalam energi terbarukan dan teknologi penangkapan karbon, tetapi struktur ekonominya tetap erat terkait dengan industri gas alam. Di tengah keberhasilan teknologinya, muncul pertanyaan mendasar. Sejauh mana sebuah negara dapat merekayasa lingkungannya tanpa mengganggu keseimbangan alam? Qatar menunjukkan bahwa kenyamanan dapat diciptakan bahkan di kondisi paling ekstrim. Namun, di balik udara dingin yang dihasilkan mesin, terdapat tantangan besar tentang keberlanjutan dan masa depan planet ini. Nomor 13, kekuatan perempuan gurun di balik cadar. Di Qatar, tradisi tetap menjadi fondasi yang kuat, namun tidak menghalangi perubahan. Perempuan Qatar kini memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk arah bangsa. Penggunaan cadar di negara ini, yang dalam banyak kasus merupakan pilihan berdasarkan keyakinan pribadi, berjalan berdampingan dengan partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Data dari Otoritas Perencanaan dan Statistik Qatar menunjukkan bahwa pada tahun 2025, lebih dari 65% lulusan universitas adalah perempuan. Kehadiran mereka terus meningkat di sektor-sektor strategis seperti energi, layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik.
Sejak peluncuran visi nasional Qatar National Vision 2030, inklusi perempuan telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Figur seperti Sheikha Moza bint Nasser mencerminkan perpaduan antara nilai tradisional dan modernitas, terutama melalui perannya dalam pengembangan pendidikan dan kota pendidikan. Pada tahun 2026, semakin banyak perempuan Qatar yang memimpin perusahaan rintisan teknologi, mengelola institusi keuangan, serta mewakili negara di berbagai forum internasional. Di ruang publik seperti Doha, transformasi ini tampak jelas. Abaya hitam yang rapi berpadu dengan teknologi modern di tangan generasi muda. Aktivitas keagamaan tetap berlangsung, berdampingan dengan dinamika profesional para perempuan yang terlibat dalam sains, teknik, dan bisnis. Identitas perempuan Qatar tidak ditinggalkan, melainkan diangkat sebagai bagian dari kemajuan. Nomor 12, keluarga yang menguasai cakrawala. Struktur kekuasaan di Qatar berpusat pada satu dinasti, keluarga House of Al Thani. Sejak berabad-abad lalu, keluarga ini memegang peran utama dalam membentuk arah politik dan ekonomi negara. Pada tahun 2026, kepemimpinan berada di tangan Tamim bin Hamad Al Thani, yang melanjutkan model pemerintahan yang memadukan tradisi kesukuan dengan modernisasi dan diplomasi global. Pengaruh keluarga ini meluas ke berbagai sektor strategis, termasuk proyek pembangunan besar di kawasan seperti West Bay dan investasi internasional melalui Qatar Investment Authority, yang pada tahun 2025 mengelola aset lebih dari 550 miliar dolar AS. Investasi tersebut mencakup berbagai sektor di kota-kota besar dunia seperti London, Paris, New York, dan Beijing, mulai dari properti, perbankan, hingga merek global dan klub olahraga. Kekuasaan ini bukan hanya simbol kemewahan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar. Dalam konteks global yang semakin transparan dan dipengaruhi oleh media sosial, muncul tantangan untuk menjaga keseimbangan antara warisan tradisional dan tuntutan keterbukaan. Di Qatar, banyak aspek pembangunan dirancang dan dikelola di bawah satu dinasti, menjadikan cakrawala negara ini secara simbolis dan nyata terkait erat dengan nama keluarga tersebut. Nomor 11, harga kenyamanan. Kemakmuran ekonomi Qatar membawa standar hidup yang sangat tinggi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Pada tahun 2026, negara ini termasuk yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi di dunia, namun juga menghadapi tingkat obesitas yang signifikan. Data dari World Obesity Federation menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang dewasa mengalami kelebihan berat badan. Gaya hidup modern yang serba nyaman menjadi salah satu faktor utama. Mobil berpendingin udara digunakan bahkan untuk jarak pendek, fasilitas publik dirancang dengan pendingin, dan aktivitas fisik seringkali tergantikan oleh teknologi dan infrastruktur modern seperti lift dan eskalator. Dalam konteks ini, kenyamanan telah berkembang menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Meskipun layanan kesehatan disediakan secara luas dan gratis, sistem kesehatan menghadapi peningkatan kasus penyakit terkait gaya hidup, seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Nomor 10, ketika gurun masih mengingat kelaparan. Sebelum ditemukannya minyak pada pertengahan abad ke-20, Qatar adalah wilayah gurun dengan sumber daya terbatas. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada laut, khususnya melalui industri penyelaman mutiara, sebuah pekerjaan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Ritme kehidupan ditentukan oleh musim, angin, dan pasang surut. Bahkan hingga tahun 2026, sebagian generasi tua masih mengingat masa ketika satu kalung mutiara dapat menentukan nasib sebuah keluarga, dan air tawar merupakan sumber daya yang lebih berharga daripada emas. Penemuan minyak pada tahun 1940-an mengubah jalur sejarah negara ini secara drastis. Dalam beberapa dekade, transformasi besar terjadi, dari permukiman sederhana menjadi kota modern dengan gedung pencakar langit dan infrastruktur canggih. Meski demikian, memori kolektif tentang masa lalu tetap dipertahankan. Sistem pendidikan di Qatar menanamkan nilai-nilai ketahanan dengan mengajarkan sejarah perjuangan generasi sebelumnya. Gurun dipandang bukan hanya sebagai lingkungan yang keras, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang daya tahan dan martabat. Warisan ini juga dirayakan melalui museum nasional dan festival budaya yang menghidupkan kembali era perdagangan mutiara. Artefak seperti jaring ikan tradisional disimpan sebagai simbol sejarah keluarga. Di tengah kemajuan pesat, Qatar tetap menjaga hubungan dengan masa lalunya, sebuah pengingat bahwa sebelum kemewahan hadir, ada perjuangan panjang untuk bertahan hidup. Nomor 9, keramahan yang melampaui nilai materi.
Di Qatar, keramahan bukan sekadar norma sosial, melainkan prinsip yang berakar dalam sejarah dan budaya. Tradisi ini berasal dari masa ketika menawarkan perlindungan dan air kepada orang asing di gurun dapat menentukan hidup dan mati. Pada tahun 2026, nilai tersebut tetap bertahan, meskipun hadir dalam konteks modern. Di ruang-ruang pertemuan yang dilengkapi karpet dan bantal, penyajian kopi Arab berlangsung tanpa henti, dan menolaknya masih dipandang sebagai tindakan yang tidak lazim. Lebih dari sekadar etiket, praktik ini mencerminkan identitas kolektif masyarakat. Di wilayah pedesaan, kisah tentang pengorbanan hewan terbaik demi menghormati tamu masih diceritakan sebagai simbol penghormatan tertinggi. Di lingkungan perkotaan, bentuk keramahan ini terlihat dalam kegiatan sosial, terutama selama Ramadan, ketika restoran dan masjid membuka pintu untuk menyediakan makanan berbuka puasa bagi siapa saja, termasuk pekerja asing tanpa memandang latar belakang. Praktik ini mengulang filosofi lama bahwa rasa hormat tidak dapat dibeli, melainkan harus diberikan. Menariknya, nilai ini tetap bertahan di tengah kemakmuran yang luar biasa. Di balik kemegahan Doha dengan hotel mewah dan pusat perbelanjaan modern, interaksi sederhana, seperti berbagi makanan atau mengundang seseorang untuk duduk bersama, tetap menjadi inti kehidupan sosial. Nomor 8, Doha, kota yang menantang batas alam. Doha tidak berkembang dari oasis alami, melainkan dari visi ambisius untuk mengatasi keterbatasan lingkungan. Dalam waktu kurang dari setengah abad, kota ini bertransformasi dari permukiman nelayan sederhana menjadi pusat urban modern dengan arsitektur futuristik yang menghadap Teluk Persia. Pada tahun 2026, Doha menjadi contoh ekstrim urbanisme modern, di mana teknologi dan perencanaan strategis menggantikan peran alam. Struktur ikonik seperti Burj Doha dan Tornado Tower membentuk cakrawala kota yang kompetitif di tingkat global. Sementara itu, Lusail City dirancang sebagai kota pintar dengan fokus pada efisiensi energi dan integrasi sistem digital. Pertumbuhan pesat ini didorong oleh kekayaan dari gas alam cair, yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dalam waktu singkat, mulai dari jalan raya yang melintasi laut hingga institusi budaya modern. Salah satu contohnya adalah National Museum of Qatar, serta sistem transportasi seperti Doha Metro yang termasuk paling canggih di kawasan Teluk. Namun, di balik pencapaian tersebut, muncul pertanyaan mendasar. Apakah kota yang berkembang dengan kecepatan tinggi dapat membangun identitas sosial yang kuat? Doha berhasil menarik investasi, talenta, dan pariwisata global, tetapi proses pencarian jati diri sebagai kota masih terus berlangsung. Nomor 7, malam yang tenang dalam ritme gurun. Saat matahari terbenam di Doha, suasana kota berubah. Aktivitas malam di Qatar tidak didominasi oleh kebisingan atau hiburan yang intens, melainkan oleh ketenangan dan refleksi. Pada tahun 2026, kehidupan malam di negara ini seringkali menjadi ruang untuk memperlambat ritme kehidupan. Udara malam diisi dengan aroma teh mint dan asap shisha, sementara percakapan berlangsung santai tanpa tekanan waktu. Tempat seperti Souk Waqif menjadi pusat aktivitas ini. Keluarga berkumpul di ruang terbuka, anak-anak bermain di bawah cahaya lentera, dan pengunjung menikmati suasana yang mengedepankan interaksi sosial dibandingkan hiburan modern berbasis konsumsi. Dalam konteks budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan pengendalian diri, malam hari berfungsi sebagai ruang kontemplasi. Keheningan tidak dipandang sebagai kekosongan, tetapi sebagai bentuk kehadiran yang bermakna. Di pinggiran gurun, aktivitas serupa berlanjut dalam bentuk yang lebih sederhana. Kaum muda berkumpul di sekitar api unggun, mendengarkan musik tradisional, dan menikmati langit malam yang luas. Kombinasi antara suasana alam, percakapan, dan tradisi menciptakan pengalaman yang mencerminkan identitas Qatar, sebuah negara modern yang tetap terhubung dengan akar gurunnya. Nomor 6, jejak sunyi di antara pasir. Di luar gemerlap Doha, lanskap gurun Qatar menyimpan lapisan sejarah yang jarang tersentuh. Bukit-bukit pasir bergerak mengikuti arah angin, menciptakan medan yang terus berubah hingga terkadang mengaburkan orientasi. Di wilayah terpencil ini, terdapat sisa-sisa permukiman lama, rumah tanpa atap, masjid kosong, dan sumur yang telah mengering. Penduduk setempat menyebut kawasan ini sebagai Madinat Al-Raml atau kota-kota pasir. Tempat-tempat seperti Al-Jemail dan Al-Aris kini berdiri sebagai reruntuhan terbuka, menjadi saksi masa ketika kehidupan bergantung pada laut dan gurun. Pada malam hari, angin yang melewati struktur bangunan yang rusak menghasilkan suara dengungan yang khas. Secara ilmiah,
Fenomena ini dikenal sebagai singing sand, yakni efek akustik akibat gesekan butiran kuarsa. Namun secara kultural, banyak yang memaknainya sebagai gema masa lalu, jejak kehidupan sebelum era minyak. Pada tahun 2026, lokasi-lokasi ini mulai menarik minat sebagai destinasi wisata budaya, menawarkan pengalaman reflektif yang berbeda dari citra modern Qatar. Di tempat ini, keheningan menjadi medium untuk memahami sejarah. Nomor 5. Perayaan cahaya dan iman. Dalam kehidupan masyarakat Qatar, iman dan perayaan memiliki keterkaitan yang erat. Momen-momen paling penting dalam kalender nasional bukan hanya berkaitan dengan ekonomi atau politik, tetapi dengan kebersamaan spiritual. Perayaan seperti Eid al-Fitr dan Eid al-Adha menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan. Pada periode ini, ruang publik di Doha dihiasi cahaya, sementara taman dan area terbuka difungsikan sebagai tempat ibadah bersama. Tradisi berbagi makanan, salam, dan interaksi sosial melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik warga negara maupun ekspatriat. Pada tahun 2026, pemerintah memperluas fasilitas publik agar pekerja migran dapat turut berpartisipasi secara lebih inklusif. Selain itu, Qatar National Day menjadi simbol identitas nasional. Perayaan ini ditandai dengan parade, pertunjukan budaya, dan kembang api di sepanjang teluk. Namun, di balik skala perayaan tersebut, momen paling bermakna seringkali terjadi dalam lingkup yang lebih personal, keluarga yang berbagi makanan dengan tamu, anak-anak yang membagikan permen, serta relawan yang menyediakan kurma dan air di masjid. Perayaan-perayaan ini berfungsi sebagai pengingat akan nilai kerendahan hati di tengah kemakmuran. Dalam momen tersebut, Qatar tidak hanya menampilkan kekuatannya, tetapi juga refleksi spiritualnya. Nomor 4. Cita rasa sebagai warisan budaya. Kuliner di Qatar tidak sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan sejarah dan identitas. Hidangan tradisional mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan laut dan gurun, serta hubungan antar generasi. Salah satu hidangan utama adalah matchbox, yang menggabungkan nasi berbumbu dengan daging dan rempah khas kawasan Teluk. Hidangan ini sering hadir dalam pertemuan keluarga dan perayaan keagamaan. Balalet, yang memadukan mie manis dengan telur dan kapulaga, biasanya disajikan saat pagi hari pada perayaan tertentu. Sementara itu, lukaimat melambangkan keramahan, karena hampir selalu disajikan kepada tamu. Pada tahun 2026, terjadi perkembangan dalam dunia kuliner Qatar. Generasi koki muda mulai menggabungkan teknik modern dengan bahan lokal seperti kurma, saffron, dan hasil laut. Restoran seperti Jiwan dan Bait Al-Sharq berperan dalam mempromosikan kuliner sebagai bagian dari narasi budaya. Di pasar tradisional seperti Souk Waqif, praktik berbagi masih berlangsung. Penjual kerap menawarkan kurma dan kopi Arab sebagai bentuk keramahan. Dalam konteks ini, makanan menjadi simbol hubungan sosial, sebuah pengalaman yang melampaui aspek konsumsi. Nomor 3. Pertemuan laut dan gurun. Di bagian tenggara Qatar terdapat Khor Al-Adaid, sebuah lanskap unik yang dikenal sebagai Laut Pedalaman. Di lokasi ini, bukit pasir bertemu langsung dengan air laut, menciptakan ekosistem langka yang terbentuk oleh interaksi angin dan pasang surut. Pada tahun 2026, kawasan ini diakui sebagai situs alam bernilai tinggi dan termasuk dalam daftar UNESCO. Fenomena di mana laut mengalir ke dalam gurun menjadikannya salah satu lokasi unik di dunia. Pengunjung biasanya mencapai area ini dengan kendaraan 4x4, melintasi medan pasir yang luas. Di dekatnya terdapat instalasi seni East-West, West-East karya Richard Serra, yang berdiri kontras dengan lanskap alami sekitarnya. Karya ini menciptakan dialog visual antara seni modern dan ruang kosong gurun. Qatar juga mempertahankan situs bersejarah seperti Al-Zubarah Fort, yang mencerminkan kehidupan sebelum era minyak. Bersama dengan desa nelayan yang telah dipugar, tempat-tempat ini memperlihatkan kontinuitas sejarah di tengah modernisasi pesat. Melalui pelestarian kawasan seperti Khor Al-Adaid, Qatar menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Di lokasi ini, waktu terasa melambat, menghadirkan perspektif berbeda tentang hubungan manusia dengan alam. Nomor 2. Pelajaran bagi para pelancong. Bepergian ke Qatar pada tahun 2026 tidak hanya menjadi pengalaman visual, tetapi juga pembelajaran tentang norma sosial yang berakar kuat pada nilai budaya. Di negara ini, perilaku publik dipandu oleh konsep adab, sebuah prinsip yang menekankan kesopanan, penghormatan,
dan harmoni dalam interaksi sehari-hari. Tindakan seperti mengambil foto tanpa izin atau berpakaian tidak sesuai konteks dapat dianggap kurang pantas, bukan karena sifat masyarakat yang tertutup, melainkan karena adanya standar kolektif untuk menjaga martabat ruang publik. Bagi pengunjung yang memahami nilai ini, pengalaman yang didapat menjadi lebih mendalam. Di tempat-tempat seperti museum dan masjid, komunikasi sering berlangsung tanpa banyak kata. Kehadiran penjaga dan pengelola ruang publik mencerminkan pendekatan yang mengedepankan ketenangan dan keteladanan. Di Doha, wisatawan belajar bahwa tindakan sederhana, seperti berpakaian sopan atau menurunkan volume suara saat waktu salat, merupakan bentuk empati, bukan pembatasan. Pendekatan ini membuka akses ke pengalaman sosial yang lebih autentik. Undangan ke majelis, penyajian kopi Arab, hingga interaksi hangat di pasar tradisional menjadi bagian dari perjalanan. Qatar menunjukkan bahwa modernitas dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai tradisional, menawarkan perspektif perjalanan yang lebih reflektif dan bermakna. Nomor 1, harga dari kesempurnaan. Qatar sering digambarkan sebagai representasi kehidupan modern yang hampir ideal. Infrastruktur yang bersih, layanan kesehatan canggih, pendidikan gratis, tingkat pendapatan tinggi, serta tingkat keamanan yang sangat tinggi. Pada tahun 2026, negara ini tetap berada di antara yang terkaya di dunia, mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang luar biasa. Namun, di balik kemakmuran tersebut, muncul refleksi yang lebih dalam mengenai konsekuensi dari kelimpahan. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi secara konsisten, konsep kekurangan menjadi semakin abstrak. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang makna dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Qatar terus berinvestasi dalam berbagai sektor masa depan, termasuk keberlanjutan, kecerdasan buatan, dan seni publik, sebagai upaya memastikan bahwa kemakmuran yang dimiliki dapat bertahan dalam jangka panjang. Meski demikian, sejumlah pengamat sosial mencatat adanya perubahan orientasi di kalangan generasi muda. Sebagian dari mereka mulai mengalihkan fokus dari pencapaian materi menuju pencarian makna, melalui kegiatan sukarela, ekspresi kreatif, dan keterlibatan dalam pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, tantangan baru muncul. Bagaimana menemukan tujuan hidup di tengah kondisi yang serba tersedia? Fenomena ini menggambarkan sebuah paradoks modern. Qatar telah berhasil membangun kemewahan dalam bentuk fisik dan ekonomi, namun kini dihadapkan pada upaya untuk mencapai keseimbangan batin. Negara ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan material, tetapi juga ruang refleksi tentang arti sebenarnya dari kesejahteraan. Di antara lanskap gurun dan struktur baja, serta di antara tradisi dan inovasi, Qatar menghadirkan gambaran kompleks tentang perkembangan sebuah bangsa. Ia mengingatkan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi juga dari kemampuan menjaga nilai, identitas, dan makna dalam kehidupan. Ketika hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh sistem, ketika kenyamanan menjadi standar dan bukan lagi tujuan, serta ketika kemajuan material terus melaju lebih cepat daripada pencarian makna, muncul sebuah pertanyaan yang tidak lagi bersifat filosofis semata, melainkan sangat nyata dan mendesak. Jika sebuah bangsa telah berhasil memiliki segalanya, apakah yang tersisa untuk diperjuangkan agar tidak kehilangan arah sebagai manusia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.